Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ramadan dengan NIM 250306131 dari program studi peternakan. Saksikan video selanjutnya ya. Kesempatan kali ini saya akan membahas proses manajemen peternakan di salah satu peternak domba, yaitu Ecofarm Brastagi cabang Kota Medan. Jadi di mana peternakan ini sudah berdiri pada tahun 2013 dan kini memiliki banyak ratusan jenis domba serta keunggulannya masing-masing. Jadi berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara saya beserta pemilik peternakan ini, saya akan menjelaskan proses manajemen peternakan, yaitu 4P: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Pertama yaitu adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu jadi dasar penting buat menjalani usaha peternakan di Ecofarm Brastagi cabang Kota Medan. Semua hal yang ada di sini sudah direncanakan dengan sederhana tetapi tetap kerja dengan baik. Yang perencanaan yang pertamanya itu ialah perencanaan lokasi dan kandang. Jadi pemilik peternak ini sudah memilih lokasi ini karena tepatnya agak jauh dari pemukiman, jadi lebih tenang dan cocok buat ternak. Dan lokasinya juga masih luas, jadi nanti gampang kalau mau nambah kandang lagi. Dan suasananya juga nggak bising, bikin hewan lebih nyaman. Jadi untuk kandang ini ada beberapa pertimbangan, yaitu cuaca Medan sekarang ini kan lebih panas, jadi ventilasi dibuat besar biar udara lebih lancar masuk. Dan untuk model kandang ini dibuat panggung supaya kotoran itu langsung jatuh ke bawah dan gampang buat dibersihkan. Jadi bahan bangunan ini memakai kayu karena kayu lebih tahan terhadap urin dan lebih adem dibandingkan bahan lainnya. Yang kedua yaitu adalah perencanaan pemilihan bibit domba. Di Ecofarm ini juga sudah nyiapin jenis-jenis domba unggulan yang mau dikembangbiakan seperti domba Garut, domba dari Jawa, dan domba Dorper dari Australia sebagai penjantan utama. Yang awalnya direncanain yang awalnya domba di sini memiliki 160 ekor, namun sudah berkembang menjadi 300 saat ini. Dan yang untuk ketiganya yaitu adalah perencanaan biaya dan produksi. Untuk biaya pakan rata-rata sekitar 2.500 sampai 3.000 per ekor per hari. Dan kandang juga dibuat dari kayu biar supaya lebih hemat biaya. Yang pertamanya itu setelah bagian perencanaan selesai, Ecofarm juga mengatur pengorganisasiannya kerja dengan baik, yang simple tapi tetap jalan dengan baik. Yang pertama itu mereka menggunakan pengorganisasian SDM. Yang pertama untuk urusan kerja, struktur kerjanya itu ada 3, di mana ada pemilik jadi orang yang ambil keputusan penuh, dan yang kedua kepala kandang yang untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan mengawasi bagian-bagian kandang. Dan untuk pekerja di sini bukan pekerja bayaran tetapi anak-anak PKL. Jadi tenaga bantu buat kasih pakan, bersihkan kandang, dan ngerjain perawatan dasar. Jadi Ecofarm ini memang nggak punya banyak kerja karena sepenuhnya pekerjaan ini nggak terlalu ribet dan jumlah ternaknya masih sekitar 300 ekor. Jadi tenaga PKL saja sudah cukup ngebantu. Jadi yang keduanya itu adalah sistem pemasarannya. Untuk sistem pemasarannya ini tidak melakukan perantara atau melakukan orang pihak ketiga. Dan untuk pembeli biasanya datang langsung ke peternakan atau langsung menghubungi pemilik ini untuk lebih stabil atau lebih dapat melihat kambing jenisnya secara langsung. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah pembagian tugas harian, di mana kegiatan sehari-hari ini di kandang juga sudah dibagi dengan rapi. Yang pertama yaitu adalah bisa dibilang dari ini SOP-nya. Yang pertama yaitu adalah mengasih pakan 3 kali sehari, yang kedua bersihkan kandang setiap hari, dan yang ketiga mengecek kesehatan domba dilakukan sama dengan kandang dan pemilik. Dan yang keempat adalah pemilihan bibit dan pencatatan kelahiran domba dilakukan secara berbeda biar tetap dan rapi. Yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini adalah tahap ketika semua rencana yang sudah dibuat benar-benar diwujudkan di lapangan. Dan pada bagian ini Ecofarm mulai menjalankan seluruh aktivitas sesuai rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya. Jadi pada pelaksanaan ini pemilihan model kandang, pemilik Ecofarm ini sudah dibilang sudah mencoba berbagai macam desain sebelum akhirnya menemukan bentuk kandang yang paling cocok.
Nah, dan kandang ini dibuat lebih tinggi dengan ventilasi besar supaya udara bisa keluar masuk dengan lancar. Dan bahan kandang ini juga menggunakan kayu karena lebih adem, terhadap urin, dan kalau memakai kayu bekas pun masih bisa bertahan hingga 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan bagian samping kandang juga diberi penutup khusus agar air tidak masuk sehingga domba tetap kering dan nyaman. Dan desain ini terbukti sangat sesuai dengan domba Dorper dan domba lokal yang cukup sensitif terhadap panas. Jadi pelaksanaan pemberian pakan dilakukan secara teratur sebanyak 3 kali sehari. Pada pagi hari domba diberi pakan komplit, siang hari diberikan tambahan seperti pakan serat, dan sore hari kembali diberi pakan komplit. Di mana ekofarm ini juga memilih menggunakan pakan komplit karena kandungan seratnya sudah seimbang, tidak terlalu tergantung pada rumput segar, dan lebih fokus untuk dikelola oleh anak PKL yang membantu kandang. Di dalam hal ini juga kebersihan dan sanitasi kandang dibersihkan setiap hari agar bau tidak menyengat dan risiko bisa ditekan. Kan kotoran domba ini juga terkumpul juga dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan pupuk kompos. Selain itu juga desain atap dan penutup samping kandang dibuat sedemikian rupa agar air hujan tidak masuk ke dalam kandang. Dan untuk perawatannya juga, perawatan kesehatannya, pengecekan kondisi dilakukan melalui observasi sederhana. Jika ada domba yang terlihat malas makan, murung, atau jika anak domba menangis terus, itu menandakan ada masalah. Dan jika muncul gejala penyakit yang lebih serius atau sulit ditangani, itu pemilik akan memanggil dokter hewan dari dinas atau memberikan penanganan utama. Akhir itu adalah pengendalian. Jadi pengendalian ini penting untuk memastikan semua kegiatan sesuai aturan atau sesuai SOP agar tidak melenceng dari rencana. Dan yang pertama itu adalah pengendalian kesehatan. Untuk menjaga kesehatan ternak, pemilik melakukan pengecekan setiap hari. Kalau ada hewan yang menunjukkan gejala aneh, langsung dipisahkan agar tidak menular. Dan vitamin diberikan kalau ada memang dibutuhkan. Dan kalau ada kasus yang cukup berat, misal hewan terkena penyakit, barulah dipanggil dokter hewan supaya dapat didiagnosis yang pasti. Dan untuk yang kedua ialah pengendalian populasi. Jumlah ternak tidak asal diperbanyak, dan pemiliknya peternakan ini juga lebih mengutamakan kualitas bibit dan dari ketimbang jumlah populasi, dan memilih induk yang benar-benar produktif dan memastikan jumlah ternak tetap sesuai dengan kapasitas kandang serta kemampuan biaya pakan saat ini juga. Dan sudah ada rencana untuk memperluas usaha yang dimana akan usaha ayam dengan memanfaatkan mesin tetes yang sudah disiapkan. Dan untuk yang ketiga ialah pengendalian biaya. Biaya pembangunan kandang baru mencapai sekitar Rp1 juta per meter persegi. Sementara kandang lama berbahan kayu hanya Rp450.000 per meter persegi. Dan untuk pakan, pemilik biasanya selalu memonitor pengeluaran biaya supaya tidak melonjak dan tetap sesuai anggaran. Dan untuk yang terakhir ialah hambatan dari pengendalian itu adalah tantangan terbesarnya itu adalah justru bukan dari teknis peternak, tapi dari hal eksternal seperti kebijakan yang saat ini di luar, yaitu pemerintah sering berubah dan berdampak pada harga jual. Beberapa program pemerintah malah membuat domba turun drastis. Selain itu juga membuat harga domba turun drastis, dan kenaikan harga bahan baku pakan membuat modal jadi tidak stabil. Demikian penjelasan saya mengenai proses manajemen peternakan di peternakan Ekofarm Brastagi cabang Kota Medan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.